teman-teman saya akan membahas terkait rancangan implementasi layanan advokasi di sekolah. Nah, ini ada salah satu contoh kasus di mana siswa dari keluarga kurang mampu yang tidak dapat mengikuti kegiatan praktikum dan kegiatan sekolah karena keterbatasan biaya. Dan ini ada masalah utamanya, yaitu dalam kasus ini adalah siswa tidak dapat mengikuti beberapa kegiatan pembelajaran di sekolah dikarenakan keterbatasan ekonomi yang menyebabkan siswa tidak mampu membayar iuran kegiatan praktikum maupun kegiatan sekolah lainnya. Hal ini menyebabkan beberapa dampak negatif, seperti yang pertama itu tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran secara optimal. Yang kedua, mendapat penilaian kurang aktif dari guru. Yang ketiga, mengalami penurunan kepercayaan diri. Dan keempat, ada berpotensi mengalami ketinggalan akademik. Selanjutnya dalam kasus ini sifat masalahnya yaitu masalah individu. Yang pertama, masalah individu ini berkaitan langsung dengan kondisi yang dialami oleh siswa itu sendiri. Dalam hal ini siswa mengalami hambatan mengikuti kegiatan pembelajaran karena keterbatasan ekonomi keluarga. Siswa juga mengalami tekanan psikologis karena merasa berbeda dengan teman-temannya serta merasa tidak mampu mengikuti kegiatan sekolah secara penuh. Yang kedua, ada masalah sistematik, di mana hal ini berkaitan dengan kebijakan atau sistem yang ada di sekolah. Dalam kasus ini, kebijakan sekolah yang mewajibkan pembayaran iuran kegiatan tanpa mempertimbangkan kondisi ekonomi siswa dapat menimbulkan ketidakadilan bagi siswa yang berasal dari keluarga yang kurang mampu. Dengan hal ini, masalah ini tidak hanya berkaitan dengan kondisi individu siswa itu sendiri, tetapi juga berkaitan dengan sistem atau kebijakan yang berlaku di sekolah itu sendiri. Selanjutnya, ada beberapa faktor yang mengaruhi munculnya masalah ini. Yang pertama, ada faktor ekonomi. Keterbatasan ekonomi keluarga menyebabkan siswa tidak mampu membayar iuran kegiatan yang ditetapkan oleh sekolah. Yang kedua, ada faktor kebijakan sekolah, di mana kebijakan yang mewajibkan pembayaran iuran kegiatan tanpa adanya sistem bantuan atau keringanan bagi siswa kurang mampu dapat menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, ada faktor sosial, di mana siswa dapat mengalami tekanan sosial karena merasa berbeda dengan teman-temannya yang mampu mengikuti semua kegiatan yang ada di sekolah. Yang terakhir, ada faktor psikologis. Kondisi ini dapat memengaruhi kepercayaan diri siswa itu sendiri. Selain itu, ada motivasi belajar serta keterlibatan siswa dalam kegiatan kelas. Selanjutnya, ini ada terkait analisis regulasi atau dasar hukum. Yang pertama, pasal 31 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal ini menyatakan bahwa seluruh warga negara termasuk siswa dari keluarga kurang mampu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 1, di mana setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu. Yang kedua, pasal 11 ayat 1, yaitu peraturan ini menegaskan bahwa setiap siswa harus mendapatkan kesempatan yang sama dalam memperoleh pendidikan dan tidak boleh terhambat oleh faktor ekonomi. Yang ketiga, ada Permendikbud nomor 11 tahun 2014 tentang bimbingan dan konseling, yaitu konselor sekolah memiliki tanggung jawab profesional untuk melakukan advokasi apabila terdapat siswa yang mengalami hambatan dalam memperoleh hak pendidikan. Yang keempat, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pada pasal 9 ayat 1 berisi setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran sesuai dengan minat dan bakatnya. Selanjutnya, yang ketiga, yaitu perencanaan strategi advokasi. Dalam perencanaan ini, data yang perlu disiapkan yaitu yang pertama data identitas siswa, yang kedua data kondisi ekonomi keluarga siswa, yang ketiga data nilai akademik siswa, keempat data partisipasi siswa dalam kegiatan sekolah, yang kelima catatan observasi guru, dan terakhir yang keenam yaitu informasi kebijakan sekolah mengenai iuran kegiatan. Data tersebut digunakan sebagai dasar dalam menyusun argumentasi advokasi kepada pihak sekolah. Pada rencana langkah advokasi secara sistematis, menurut Stone dan Dahir tahun 2015 terdapat beberapa langkah, yaitu yang pertama ada identifikasi masalah, di mana di situ ada beberapa tahapan. Yang pertama ada laporan dari wali kelas, yang kedua ada pengamatan terhadap keaktifan siswa di kelas, yang ketiga ada keluhan yang disampaikan oleh siswa dan informasi dari guru mata pelajaran. Nah, pada tahapan-tahapan ini, konselor berusaha memahami secara menyeluruh kondisi yang dialami oleh siswa, serta dapat mengidentifikasi dampak dari permasalahan tersebut terhadap perkembangan akademik maupun psikologi siswa. Nah, tujuan dari tahap ini sendiri adalah memperoleh gambaran awal mengenai masalah yang terjadi sehingga dapat ditentukan langkah advokasi yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu mengumpulkan informasi tambahan, di mana di sini dilakukan melalui beberapa metode. Yang pertama,
wawancara dengan siswa. Di situ kita bisa melihat bagaimana kondisi ekonomi keluarga siswa, perasaan siswa terhadap situasi yang dialaminya, kemudian pengalaman siswa ketika tidak dapat mengikuti kegiatan di sekolah, dan kita mencari tahu tentang dampak yang dirasakan siswa terhadap proses belajarnya. Yang kedua, wawancara dengan wali kelas, di mana konselor bisa memperoleh informasi mengenai keaktifan siswa di kelas, kemudian prestasi akademik siswa, dan juga sikap siswa selama kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga, wawancara dengan guru mata pelajaran. Yang keempat, bisa melakukan wawancara dengan orang tua, melakukan observasi, dan juga melakukan dokumentasi, yang dimana dokumentasinya itu bisa mencakup nilai akademik siswa, catatan keadaan siswa, catatan kegiatan praktikum, atau kebijakan sekolah terkait iuran kegiatan. Kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi stakeholders, di mana yang terlibat itu antara lain adalah yang pertama yaitu konselor sekolah, kemudian wali kelas, kepala sekolah, guru mata pelajaran, dan juga orang tua siswa. Yang keempat itu kita bisa meneliti sejarah tentang advokasi, di mana kita sebagai konselor dapat melakukan beberapa hal nih. Yang pertama, mempelajari aturan sekolah terkait iuran kegiatan praktikum, kemudian meninjau apakah terdapat program bantuan bagi siswa kurang mampu. Kemudian kita bisa melihat nih apakah sekolah pernah memberikan keringanan biaya kepada siswa lain, dan juga kita bisa memeriksa apakah terdapat program beasiswa atau bantuan untuk pendidikan siswa tersebut. Yang kelima itu kita bisa melakukan identifikasi tentang hambatan, di mana hambatan yang mungkin terjadi adalah adanya aturan sekolah yang mewajibkan pembayaran iuran kegiatan, atau kekhawatiran pihak sekolah terhadap keterlibatan administrasi kegiatan, atau mungkin adanya kekurangan pemahaman gurunya nih mengenai kondisi ekonomi siswa, atau mungkin adanya persepsi nih bahwa siswa yang tidak membayar iuran itu mungkin tidak boleh mengikuti kegiatan seperti itu. Kemudian yang keenam, mengembangkan rencana tindakan, di mana di sini ada perencanaan advokasi itu harus disusun secara struktur dengan mempertimbangkan kondisi siswa, kebijakan siswa, serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses penyelesaian masalah. Yang keenam itu ada mengembangkan rencana tindakan. Nah, rencana tindakan ini tuh terdapat beberapa level advokasi. Yang pertama itu advokasi level individu. Level individu, konselor itu memberikan bantuan langsung kepada siswa agar mampu menghadapi kondisi yang dialaminya. Yang kedua, advokasi level sistem sekolah. Nah, level sistem sekolah ini tuh konselor berupaya melibatkan pihak sekolah untuk mencari solusi terhadap hambatan yang dialami siswa. Yang terakhir itu ada advokasi level kebijakan. Level kebijakan ini tuh konselor mendorong pihak sekolah untuk mempertimbangkan kebijakan yang lebih inklusif bagi siswa keluarga dari yang kurang mampu. Untuk mencapai tujuan advokasi, konselor dapat menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, memberikan layanan konseling kepada siswa untuk membantu meningkatkan kepercayaan diri dan motivasi belajar. Yang kedua, mengadakan pertemuan bersama pihak sekolah untuk membahas permasalahan yang dimiliki atau yang dialami siswa. Yang ketiga, menyampaikan data hasil asesmen mengenai kondisi siswa kepada pihak yang memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mengusulkan solusi yang memungkinkan siswa tetap dapat mengikuti kegiatan pembelajaran. Terakhir, mendorong adanya kesepakatan bersama terkait bentuk dukungan yang dapat diberikan kepada siswa. Itu ada contoh tabel perencanaan yang sudah mencakup level advokasi dan strategi advokasi. Tabel perencanaan itu mencakup aktivitas, mitra, jadwal, dan catatan. Kemudian untuk mitranya sendiri itu ada kepala sekolah, wali kelas, guru mata pelajaran, dan orang tua siswa. Ketujuh atau evaluasi. Evaluasi ini tuh dilakukan untuk mengetahui sejauh mana layanan advokasi yang dilakukan telah mencapai hasil tujuan yang diharapkan. Kemudian itu ada beberapa aspek yang harus dievaluasi. Yang pertama itu pemenuhan hak siswa. Apakah siswa sudah dapat mengikuti kegiatan praktikum dan kegiatan sekolah lainnya. Yang kedua, perubahan kebijakan sekolah. Nah, apakah sekolah mulai memberikan kebijakan yang lebih fleksibel bagi siswa dengan keterbatasan ekonomi. Yang ketiga, perkembangan akademik siswa. Apakah terdapat peningkatan partisipasi dan prestasi belajar siswa. Terakhir, ada monitoring jangka panjang. Nah, ini tuh konselor perlu melakukan monitoring secara berkala untuk memastikan bahwa siswa tetap mendapatkan dukungan yang diperlukan.